Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan nasihat kepada kita. Idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah. Usduku idha hadattum wa awfu idha wa'adtum wa addu idha tumintum wahfadu furujakum wa guddu absarakum wa kufu aidiakum. Jaminlah aku dengan 6 perkara dan aku akan menjamin kalian dengan surga. Jadi Rasulullah minta jaminan dengan 6 perkara, nanti akan dikasih surga. Yang pertama, jujurlah, jangan berdusta jika kalian berbicara. Tepatilah jika kalian berjanji. Tunaikanlah jika kalian dipercaya. Kalau dipercaya, dikasih amanah, ditunaikan, jangan berkhianat. Peliharalah kemaluan kalian. Ini Masya Allah, ternyata diantaranya adalah menjaga kemaluan. Tahanlah pandangan kalian, Masya Allah, dan tahanlah kedua tangan kalian. Ya. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang lainnya, inna dunya khulwatun khadirah wa inna allaha mustahlifukum fiha fayangduru kaifa ta'malun fattaqud dunya wa takun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat nisa. Ini juga hadis yang sangat penting untuk kita. Ya. Sesungguhnya dunia itu manis dan sesungguhnya Allah telah menguasakan dunia itu kepada kamu sekalian dan memperhatikan apa yang kalian kerjakan. Maka takutlah kepada dunia dan takutlah kepada wanita, karena sumber bencana Bani Israel pertama kali berasal dari wanita. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi begini, bukan berarti kemudian kita tidak boleh mencari dunia, boleh. Karena kalau digabungkan dengan hadis yang lain, Rasulullah juga berdoa. Nanti akan saya sebutkan. Ya, Rasulullah juga berdoa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'as. Rasulullah juga minta diperbaiki urusan dunianya. Berarti mencari dunia juga boleh. Ya. Akan tetapi kita harus waspada. Jangan sampai dunia datang merusak kehidupan kita. Maka saya nasihatkan untuk diri saya dan juga jenengan sedoyo, ya, ketika dunia datang lihat rakyat besar, kita banyak minta bimbingan kepada Allah, salat istighfar. Kalau itu baik, tersubah dimudahkan. Kalau tidak, ini adalah orang-orang yang dia ikhlas meminta bimbingan dari Allah Azza wa Jalla agar supaya dia selamat dari fitnah dunia. Ya. Jangan sampai datangnya dunia tidak berkah. Datangnya dunia menjadi kita yakni tidak tenang. Datangnya dunia menjadikan kita jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dunia yang tidak berkah. Ya. Wattaqun nisa, dan takutlah kalian dengan wanita, maksudnya waspada dengan para wanita. Karena sesungguhnya sumber bencana Bani Israel yang pertama kali berasal dari wanita. Ya, banyak orang gagal karena dari wanita. Dan ini ujian ini akan terus menerus ada. Ya, kalau kita diuji, meminta bimbingan kepada Allah, meminta solusinya dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah menundukkan pandangan. Yang kedua, menikah. Sarana menjaga pandangan mata. Ya, solusi ini. Jadi ketika kita sudah mampu untuk memberikan nafkah lahir dan batin, maka menikah. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, ya, mampu untuk memberikan nafkah lahir dan batin, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluannya. Kalau nggak mampu, kalau belum mampu untuk menikah, maka puasa. Kalau yang masih muda-muda, yang belum mampu, ya nanti berarti berpuasa. Ini solusi yang kedua. Solusi yang ketiga, bagi yang sudah mempunyai istri, agar mendatangi istrinya ketika melihat wanita yang membuat dirinya takjub. Ya, karena kita dikelilingi dengan ujian ini.
Maka ketika kita suatu saat tidak sengaja melihat, kemudian ternyata di situ ada rasa takjub, datangi istrinya. Dan ini nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seorang istri harus siap untuk melayaninya. Kenapa? Karena supaya selamat, supaya suaminya tidak berzina. Ya. Maka subhanallah, syariat Allah ini sangat indah. Ketika semuanya diamati, dicermati, karena memang sangat memberikan ujian dalam kehidupan para yakni kaum laki-laki, ya, dengan adanya para wanita yang ada dalam kehidupan dunia. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal mar'ah tuqbalu fi surati syaitan wa tudbaru fi surati syaitan fa idza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi. Sesungguhnya wanita itu maju dalam rupa syaitan. Ketika maju, jalan maju dihiasi dengan syaitan. Dan membelakang dalam rupa syaitan. Ya, belakang juga ada hiasannya, ya, syaitan. Ya, memang sangat menggoda dalam artian seorang wanita itu langkah maju menggoda, langkah mundur juga menggoda. Jika salah seorang dari kalian melihat wanita yang mengagumkannya, maka datangilah istrinya, karena hal itu menghilangkan apa yang terdapat dalam dirinya. Hadis ini sahih. Ya. Jadi kalau kita sedang safar, ya ternyata ada wanita menakjubkan dirinya, maka segera mendatangi istrinya ataupun dimanapun kita berada. Ya. Maka seorang istri yang solihah itu adalah seorang yang istri yang ketika diajak oleh suaminya ke ranjangnya, apapun kondisinya, maka dia harus siap. Kenapa? Karena ini akan menjaga keutuhan rumah tangganya. Ya, ini penting nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian yang keempat, ya, agar supaya kita bisa menjaga kehormatan diri kita, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini sebagai hadis yang menjadi penutup dalam kajian kita, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengajarkan sebuah doa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, pada nomor hadis 2721, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk, aku mohon kepadamu ketakwaan, aku mohon kepadamu yakni dijaga kehormatannya, dan aku mohon kepadamu kekayaan. Jadi kalau kita kaitkan dengan beberapa hadis, ya, doa yang Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi. Kemudian supaya kita takut dengan dunia, kemudian kita kaitkan juga dengan yakni doa ini, maka tetap kita harus punya semangat untuk kita mengais rezeki dalam kehidupan ini, akan tapi minta kepada Allah yakni rezeki yang barokah, rezeki yang halal, rezeki yang bisa memperbaiki diri kita, kecukupan yang bisa memperbaiki diri kita, ya. Dan juga kita harus banyak minta bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika akan datang yakni harta yang luas, ya, kecukupan yang Allah akan berikan pada kita, anugerah yang akan Allah berikan kepada kita semua, agar supaya kita selamat menjalani yakni titipan dan amanah Allah Azza wa Jalla pada kita semua. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين